masuk ke proses pembelajaran, kita akan mengadakan terlebih dahulu literasi. Bapak sudah menaruh satu buah buku cerita di setiap meja anak-anak. Silakan baca terlebih dahulu buku cerita tersebut. Bapak berikan waktu 15 menit. Silakan dibaca. Rupanya si kakak tua tidak. Jangan terlalu sombong dan perintahkan pada segera mengambil isi si buruk kakak. Maka segeralah sekelompok penuh untuk menemui kakak tua. Tapi mendadak mereka kedua suara dentuman berarti sertai hujan pasir. Ya baik anak-anak, karena waktu untuk literasi sudah habis, sekarang Bapak ingin menanyakan kepada kalian tentang siapa saja tokoh di dalam cerita yang kalian baca. Anak-anak, siapa yang bisa menjawab? Siapa saja tokoh di dalam cerita yang kamu baca? Coba angkat tangannya. Ya, silakan Eka dan Ulan. Eka terlebih dahulu. Burung dara, penari dan penari. Ya, caranya menjawab tokoh dari cerita yang saya baca adalah, coba diulang. Si burung dara, penari dan dokter bangau. Nah, coba ulang. Kakak tua dan semut. Kakak tua dan semut. Ya, baik. Jadi kalian sudah membaca buku cerita yang sudah Bapak bagikan. Nah, sekarang Bapak ingin menanyakan kepada kalian, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Sudah. Nah, sekarang mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hari ini kita akan belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, mata pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin untuk berdoa? Ya, coba Eka, silakan berdiri dari meja. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Eka. Eka silakan duduk kembali. Nah, sekarang Bapak ingin mengabsen kalian. Yang Bapak sebut namanya, silakan angkat tangan dan menyebut kata hadir. Bisa? Bisa. Pertama, Denny. Hadir. Kedua, Winda. Hadir. Ketiga, Dinda. Hadir. Keempat, Wulan. Hadir. Kelima, Eka. Hadir. Keenam, Melia. Hadir. Ketujuh, Ayu. Hadir. Kedelapan, Natalia. Ya, berarti ada 8 siswa pada saat ini. Nah, siapa yang masih ingat tentang protokol kesehatan itu apa saja? Ya, coba ulang. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Ya, benar sekali. Siapa lagi yang bisa? Apa itu protokol kesehatan? Ya, coba Eka. Pertama memakai masker, kedua mencuci tangan, dan ketiga menjaga jarak. Ya, benar sekali. Itulah protokol kesehatan. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak.
Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran lagi, Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke yang Bapak pandu dari video. Silakan semua siswa untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, bagus sekali. Silakan duduk kembali. Anak-anak, siapa yang pernah pergi ke sungai? Wah, hampir semua pernah pergi ke sungai. Ya, silakan turunkan tangannya. Yang kedua, yang Bapak ingin tanyakan, apa yang kalian lakukan di sungai? Mandi. Ya, Ayu katanya mandi. Mancing. Siapa yang senang mancing di sungai? Ya, Denny senang mancing di sungai. Apalagi? Mencari air. Iya, Eka dan Wulan mencari air. Jadi, kegiatan kita di sungai yang dari kalian sebutkan ada 3 jenis. Yang pertama mandi, yang kedua memancing, dan yang ketiga mencari air. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran, kita bersama-sama bisa membuat peta pikiran. Yang kedua, dengan menyimak gambar, kita bersama-sama dapat menyimpulkan tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Yang ketiga, dengan menjawab LKPD, kita bersama-sama dapat mengidentifikasi pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Yang keempat, dengan melakukan wawancara dengan orang terdekat, kita bersama-sama dapat menyimpulkan tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Anak-anak, sekarang Bapak ingin bertanya kembali. Coba kita perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apakah itu? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Bulan. Gambar tersebut orang yang mengambil air dari sungai. Ya, benar sekali. Gambar tersebut menggambarkan orang yang sedang mengambil air di sungai. Nah, jika ada pertanyaan, jika kita mengambil air di sungai, maka apa yang telah kita lakukan? Ya, coba Eka. Kita telah memanfaatkan air yang ada di sungai. Iya, benar sekali. Jadi, kita sudah memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sungai berupa airnya. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Gambar orang ngapain itu yang di depan? Gambar kedua. Ayo. Mengambil batu. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, jika kita mengambil batu di sungai untuk hiasan di rumah, kita telah melakukan apa? Ya, silakan Eka kembali. Kita telah memanfaatkan batu yang ada di sungai. Iya, benar sekali jawaban Eka. Jadi, kita sudah memanfaatkan sumber daya alam batu yang ada di sungai.
Nah sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Bapak mohon kalian menyimak dengan benar, karena video ini akan membantu kalian di dalam menjawab lembar kerja siswa yang nanti akan Bapak berikan. Assalamualaikum. Bisa dilihat videonya? Sebelum menonton video ini, Bisa terdengar jangan suara lupa videonya? subscribe channel ini terlebih dahulu. Kali ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sesuatu hal yang berasal dari alam yang berupa unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, dan dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Daya alam menurut sifatnya. Sumber daya alam menurut sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati, dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati dibagi menjadi dua komponen, yaitu sumber daya alam hayati nabati dan hewani. Sedangkan untuk sumber daya alam, khususnya bagi wilayah Indonesia, organisme ini mampu untuk menghasilkan oksigen dan mati melalui proses fotosintesis. Maka dari itu, tumbuhan merupakan produsen atau merupakan penyusun dari dasar rantai makanan. Keberagaman organisme ini sangat penting dan eksploitasi besar-besaran terhadap tumbuhan akan berpengaruh terhadap kerusakan alam bahkan kepunahan. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia diantaranya: 1. Untuk bahan makanan seperti padi, jagung, gandum, tebu, dan lain-lain. 2. Untuk bangunan, kayu jati, kayu mahoni, dan yang ketiga bahan makan seperti kelapa sawit. Yang kedua, pertanian. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian, juga perkebunan. Pertanian dan perkebunan di Indonesia menghasilkan banyak komoditi ekspor, seperti komoditi pertanian, padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, palawija, dan pohon buah-buahan. Untuk komoditi perkebunan, sumber daya alam hewan berupa hewan liar maupun yang dibudidayakan. Pemanfaatannya diantaranya: 1. Membantu pekerjaan berat manusia seperti kerbau yang digunakan untuk membaca, kuda sebagai alat bantu transportasi, gajah sebagai salah satu alat bantu angkut di beberapa daerah. Kemudian angin sebagai sumber utama energi listrik adalah Belanda. Selanjutnya, tanah. Tanah merupakan sumber daya non-hayati yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk, juga sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup. Tanah sangat diperlukan diantaranya untuk pembangunan rumah tinggal dan bangunan lainnya, tempat menyerap dan menyimpan air hujan, tempat tumbuhnya segala jenis tanaman. Selanjutnya mengenai hasil tambang. Sumber daya alam hasil tambang memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia. Di antaranya: 1. Bahan dasar infrastruktur atau aspal. 2. Bahan bakar kendaraan bermotor, aftur atau solar. 3. Sumber energi, batu bara, gas cair, minyak bumi. Kemudian sebagai perhiasan, emas, perak, berlian, dan logam lainnya seperti besi, boksit, yodium, nikel, dan marmer, dan lain-lain.
Sekian pembelajaran kali ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ya anak-anak, tadi Bapak sudah menayangkan sebuah video pembelajaran tentang sumber daya alam. Sekarang Bapak akan menekankan kembali tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu adalah pelajaran IPA tentang sumber daya alam. Siapa yang bisa membantu Bapak membacakan yang ada di depan? Coba angkat tangannya. Coba Eka. Sumber daya alam atau SDA sendiri dikelompokkan menjadi berbagai macam berdasarkan sifat, jenis, dan juga kegunaannya. Ya, terima kasih Eka. Nah, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam yang terbaharukan, yang berarti sumber daya ini dapat diperbaharui dan dibudidayakan sehingga tidak terbatas. Contohnya, tumbuhan dan hewan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang berarti sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui, dibentuk sangat lambat, dan cadangannya pun terbatas. Misalnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan bakar lainnya. Yang ketiga, sumber daya alam yang selalu tersedia. Jadi, sumber daya alam ini akan selalu ada di alam. Misalnya, udara dan sinar matahari. Nah, yang kedua, berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang bukan dari makhluk hidup atau benda tidak hidup. Contohnya, tanah, udara, air, dan bahan tambang. Nah, pelajaran yang kedua yang Bapak tekankan yaitu adalah IPS. Bapak menampilkan peta persebaran pertambangan yang ada di Indonesia. Untuk masing-masing provinsinya, nanti kita akan sama-sama cari informasi di bahan ajar. Yang ketiga itu adalah bahasa Indonesia. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia, di sini Bapak menekankan tentang membuat kesimpulan. Anak-anak, siapa yang bisa membantu Bapak? Apa itu kesimpulan? Coba Melia. Kesimpulan adalah hal paling penting dari suatu wacana di mana keberadaannya menuju pada pelajaran atau pesan yang ingin disampaikan melalui penjabaran secara terperinci. Ya, terima kasih Melia. Nah, cara membuat atau menyimpulkan suatu bacaan yang pertama, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Membaca teks beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud dari penulis. Yang kedua,
menentukan kalimat utama. Yang ketiga, baru kita bisa membuat kesimpulan. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kepada kalian LKPD 1 atau lembar kerja siswa yang pertama, membuat peta pikiran. Silakan dikerjakan. Dinda silakan dikerjakan. Bulan. Eka. Nah, Melia. Ayu. Natalia. Nah, di dalam pembuatan LKPD kita harus melihat dan membaca satu persatu dari petunjuk dan mengisi identitas agar LKPD yang kita buat bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Silakan LKPD diisi sesuai dengan petunjuk yang ada. Apakah ada yang ditanyakan tentang LKPD 1? Tidak. Bisa kalian membuat LKPD 1-nya? Bisa. Ya, silahkan dibuat dulu supaya hasilnya maksimal. Diingat-ingat kembali video yang sudah ditayangkan dan dilihat-lihat kembali apa yang sudah kamu catat atau informasi apa yang sudah kamu dapat dari video yang tadi diputarkan. Anak-anak, karena waktu sudah habis untuk mengerjakan LKPD 1, jadi Bapak harap ada 3 perwakilan siswa yang dapat membacakan hasil LKPD 1 di depan kelas. Silakan angkat tangannya, siapa yang bisa? Ya, ada Natalia, ada Ayu, dan ada Melia. Ya, silakan Natalia terlebih dahulu maju ke depan untuk membacakan hasil yang sudah diperoleh. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia pada alam yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda hidup maupun benda mati yang berada di bumi yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam bisa saja habis diolah manusia, karena itu sumber daya alam dikelompokkan berdasarkan 2 sifatnya. Dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga tidak dapat habis. Contohnya berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan memperbarui dirinya dengan cara melakukan reproduksi. Tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang pembentukannya berlangsung sangat lambat dan dalam waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Itu sebabnya jumlahnya akan terus berkurang karena selalu diambil dan pada saatnya nanti akan habis. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Natalia karena sudah berani membacakan hasil LKPD 1-nya dengan baik dan benar. Sekarang Bapak beri kesempatan untuk 1 perwakilan lagi, yaitu Melia. Silakan bacakan hasilnya ke depan kelas. Pengertian sumber daya alam adalah sebagai nilai kekayaan yang terdapat di alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Macam-macam sumber
daya alam SDA. Sumber daya alam atau SDA tersendiri dikelompokkan menjadi berbagai macam berdasarkan sifat, jenis, dan juga kegunaannya. Sebaran sumber daya alam SDA: perairan, perikanan, kekayaan pesisir, pariwisata. Sebaran sumber daya alam SDA: daratan, pertanian, peternakan, pariwisata, perikanan darat. Pentingnya memanfaatkan sumber daya alam SDA, kita seefektif dan efisien mungkin, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, tidak hanya karena sumber daya alam itu terbatas, tapi juga berbagai dampak yang ditimbulkan akibat konsumsi manusia terhadap sumber daya alam kita. Terima kasih kepada Melia atas keberanian untuk menyampaikan hasil LKPD satunya. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Melia. Melia, silakan duduk ke tempat duduknya. Untuk menambah semangat kita di dalam pembelajaran, mari kita tepuk PPK terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin ke depan kelas untuk tepuk PPK? Ya, silakan, ayo maju ke depan. Pimpin teman-temannya untuk tepuk PPK. Siswa yang lain Bapak harap berdiri semua. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih untuk Ayu atas keberaniannya memimpin tepuk PPK. Silakan teman-teman yang lain boleh duduk kembali. Semoga dengan kita tepuk PPK, semangat belajar kita akan tumbuh kembali dan lebih semangat lagi untuk belajar. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan sebuah permasalahan. Masalahnya adalah, atau ceritanya adalah, pada musim kemarau di rumah Marta kekurangan air. Untuk mengatasi kekurangan air di rumah Marta, hampir setiap hari Marta dan keluarganya mengambil air di sungai untuk keperluan sehari-hari. Ya, anak-anak, siapa yang bisa membantu Bapak menyimpulkan dari peristiwa yang Bapak sudah bacakan tadi? Ya, silakan Bulan. Memanfaatkan sumber daya alam sungai berupa air. Iya, benar sekali. Berarti kesimpulan yang bisa kita tarik dari permasalahan ini adalah Marta memanfaatkan sumber daya alam sungai berupa air untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Anak-anak, mari kita perhatikan kembali gambar yang ada di depan. Gambar pertama. Gambar apakah itu? Ya, Ulan, silakan jawab. Seorang anak yang sedang bermain layangan. Pintar. Seorang anak yang sedang bermain layangan. Nah, apa syarat untuk menerbangkan sebuah layangan? Angin. Apa? Angin. Angin. Berarti kalau kita ingin menerbangkan layang-layang, harus ada angin untuk menerbangkan layang-layang. Nah, dalam peristiwa ini, pemanfaatan apa yang kita perlukan dari sumber daya alam? Baik, ya, benar sekali. Pemanfaatan sumber daya angin. Untuk apa? Menerbangkan layangan. Untuk menggerakkan layang-layang sehingga layang-layang bisa terbang, ya anak-anak ya.
Nah, mari kita perhatikan gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Pakaian sedang dijemur. Pakaian yang sedang dijemur. Sumber daya alam apa yang kita manfaatkan? Matahari. Sumber daya alam matahari. Apa fungsi sumber daya alam matahari? Untuk mengeringkan pakaian. Apanya yang kita ambil dari sumber daya alam matahari? Panasnya. Jadi energi panas matahari atau sumber daya panas matahari dapat mengeringkan pakaian yang sedang dijemur, ya anak-anak ya. Gambar ketiga. Gambar apakah ini? Gambar apa? Hutan. Kira-kira dari sumber daya hutan ini apanya yang kita bisa ambil? Apanya? Kayunya. Untuk apa kayu yang ada di hutan yang kita ambil? Membangun rumah bisa. Terus? Apa lagi? Membuat kursi bisa, membuat meja bisa ya. Jadi sumber daya alam hutan yang bisa kita manfaatkan itu adalah kayunya. Bisa kita manfaatkan sebagai alat-alat untuk membangun rumah. Kayunya bisa kita jadikan kursi, bisa kita jadikan meja dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah sekarang coba perhatikan ini. Gambar ini. Coba perhatikan gambar ini di bahan ajar yang sudah Bapak bagikan. Coba perhatikan. Kita cari-cari gambar apakah ini. Nah sekarang dari Pulau Sumatera tersebut apa yang bisa dimanfaatkan? Siapa yang bisa membacakan? Coba ulang. Pulau Sumatera memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, batu bara, emas dan perak, bauksit, garam, marmer, semen, dan timah. Ya, terima kasih Wulan atas jawaban yang sudah diberikan. Mari kita lihat gambar kedua. Ya, sekarang mari kita perhatikan gambar kedua. Gambar apakah itu? Pulau Papua. Ya? Siapa yang bisa menjawab? Coba Eka. Pulau Papua. Pulau Papua. Nah, dari Pulau Papua, apa yang bisa kita ketahui dari pulau tersebut? Papua memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi, nikel, emas, semen, marmer, dan tembaga. Ya, terima kasih untuk Eka atas jawaban yang diberikan. Sekarang, Bapak akan memberikan waktu 15 menit kepada kalian untuk membaca semua bahan ajar yang sudah Bapak berikan. Bapak ingatkan, jangan sekedar membaca bahan ajar, tetapi dipahami. Karena dari materi bahan ajar yang Bapak bagikan akan membantu kalian di dalam menjawab LKPD 2. Silakan dibaca bahan ajarnya. Kemarin di rumah Marta keluarganya air hujan. Dari alam atau dapat didefinisikan juga sebagai nilai Sebagai nilai kekayaan yang terdapat di alam untuk Merupakan salah satu pulau terbesar di dunia dan terkenal aman. alam harus Ya anak-anak, waktu untuk
mencari informasi di bahan ajar sudah habis. Sekarang kita lanjutkan kegiatan kita, yaitu menjawab LKPD 2. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD 2 kepada kalian semua. Ulan dibuat LKPD 2-nya. Dinda dibuat LKPD 2. Eka, Melia, Ayu, Natalia. Silakan dibuat LKPD tersebut sesuai dengan petunjuk yang ada. Bagaimana Eka? Ada masalah di dalam mengerjakan LKPD 2? Sudah, Pak. Ya, silakan dikerjakan. Pak, saya izin bertanya. Iya. Ini ditulisnya di sini. Ya, langsung jawabannya ditulis di kotak yang tersedia. Ya, Bulan ya, silakan dijawab. Terima kasih, Pak. Ya. Bagaimana Ulan? Ada masalah dalam mengerjakan LKPD 2? Bisa, Pak. Bisa? Ya, silakan dikerjakan kembali ya. Anak-anak, jika ada yang merasa kesulitan di dalam menjawab LKPD 2, silakan acungkan tangannya. Bapak akan membantu kalian di dalam menjawab LKPD 2. Baik anak-anak, karena waktu untuk mengerjakan LKPD 2 sudah habis, jadi Bapak akan meminta perwakilan dari kalian untuk membantu Bapak menjawab pertanyaan. Bapak minta yang menjawab LKPD adalah Eka di nomor 1 dan 2, Bulan di nomor 3 dan 4, Melia nomor 5 langsung membuat kesimpulan. Silakan maju ke depan. Nomor 1, kegiatan. Seorang anak sedang menerbangkan layang-layang. Sumber energi yang digunakan. Seorang anak yang sedang menerbangkan layang-layang, dia membutuhkan sumber daya angin untuk menerbangkan layang-layang. Perubahan energi. Energi angin menjadi gerak. 2, kegiatan. Seorang anak yang menyetrika. Energi yang digunakan. Seorang anak yang sedang menyetrika, dia membutuhkan energi listrik untuk menghidupkan setrika. Perubahan energi. Energi listrik menjadi energi panas. Ya, beri tepuk tangan untuk Eka karena sudah mampu menjawab nomor 1 dan 2. Silakan untuk Ulan menjawab nomor 3 dan nomor 4. Kegiatan membakar ikan. Sumber energi yang digunakan. Membakar ikan memerlukan bara api. Perubahan energi. Energi api menjadi panas. Kegiatan. Seorang yang sedang membuat garam. Sumber energi yang digunakan. Ia membutuhkan dengan memanfaatkan energi sumber daya alam matahari. Perubahan energi. Energi panas menjadi padat. Ya, beri tepuk tangan untuk Ulan karena sudah berhasil membacakan hasil pekerjaan untuk nomor 3 dan 4. Sekarang Melia nomor 5 langsung membacakan kesimpulan yang didapatkan. Silakan di depan kelas. Kegiatan ibu dan anak sedang membuat jus menggunakan blender. Sumber energi yang dibutuhkan adalah listrik. Perubahan energi. Energi listrik menjadi energi gerak. Kesimpulannya? Kesimpulan, sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, beri tepuk tangan untuk Melia karena sudah mampu menjawab soal nomor 5 dan mampu membuat sebuah kesimpulan. Anak-anak, karena tadi kalian sudah membuat LKPD 2, sekarang Bapak minta kembali hasil LKPD 2-nya. Coba Ulan, mana LKPD 2-nya? Ya, Ulan, Dinda, Melia, Eka, Ayu, dan Dinda. Ya, terima kasih. Sekarang, untuk menambah semangat kalian belajar lagi,
Kalian masih ingat tentang salam PPK? Masih. Siapa yang bisa memimpin? Ya, coba Dinda pimpin teman-temannya untuk melakukan salam PPK. Yang lain Bapak harap untuk berdiri. Ya, silakan. Salam cerdas, Berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, beri tepuk tangan untuk Dinda. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di LKPD 3. Semoga semangat kita bertambah kembali setelah kita melakukan salam PPK. Kita akan melanjutkan dengan membuat LKPD 3. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD 3 kepada kalian. Nah, bulan. Ya. Buka. Nah, dalam kegiatan membuat LKPD 3, kalian boleh melakukan wawancara dengan teman terdekat. Biar lebih gampang, silakan yang duduk di depan menghadap ke belakang untuk melakukan wawancara di LKPD 3. Ingat dengan menjaga jarak. Ya, silakan dikerjakan. Nah, silakan melakukan tanya jawab dengan teman. Berarti Eka dan Wulan silakan bertanya jawab tentang LKPD yang sudah diberikan. Ya. Ingat, waktu yang diberikan hanya 15 menit. Kalau ada siswa yang merasa kesulitan di dalam menjawab LKPD 3, silakan mengacungkan tangan dan Bapak akan memberikan bantuan untuk menjawab LKPD 3. Ya, silakan kalian bagi yang mana dimaksudkan dengan hasil pertanian dan apa yang dimaksud dengan hasil perkebunan. Nah, karena waktu sudah habis untuk mengerjakan LKPD 3, anak-anak silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak meminta kepada kalian, siapa yang bisa mempresentasikan hasil yang sudah kalian dapat? Silakan angkat tangannya. Anak-anak, siapa yang mau membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas? Silakan angkat tangan. Ya, coba Natalia dulu ke depan kelas, silakan. Sumber daya alam yang ada di sekitar saya dari hasil perkebunan adalah perkebunan mangga, perkebunan kopi, perkebunan cengkeh, perkebunan buah anggur, perkebunan buah pisang, perkebunan buah durian, perkebunan buah jambu. Ya, berikan tepuk tangan kepada Natalia karena sudah membacakan hasil LKPD 3 dengan baik. Siapa lagi yang ingin maju ke depan? Ya, coba ulang. Sumber daya alam yang ada di sekitar saya dari hasil perkebunan adalah hasil perkebunan kopi, hasil perkebunan cengkeh, hasil perkebunan pohon mangga, hasil perkebunan pohon durian, hasil perkebunan pisang. Ya, berikan
berikan tepuk tangan kepada Bulan karena sudah mampu membacakan hasil LKPD-nya dengan baik dan benar. Sekarang Bapak akan meminta kembali tugas LKPD 3 yang sudah kalian buat. Ya. Anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ya, Pak. Ya, silakan Eka, simpulkan. Kesimpulan yang saya dapat hari ini adalah sumber daya alam dikelompokkan menjadi berbagai macam berdasarkan sifat, jenis, dan juga kegunaannya. Kedua, persebaran barang tambang di Indonesia. Ketiga, persebaran sumber daya alam tambang di Indonesia. Ketiga, kesimpulan adalah hal paling penting dari suatu wacana di mana keberadaannya menuju pada pelajaran atau pesan yang ingin disampaikan melalui penjabaran secara terperinci. Ya, terima kasih buat Eka atas kesimpulan yang diberikan. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Eka. Sekarang Bapak akan membagikan tes evaluasi kepada kalian. Silakan diterima terlebih dahulu. Tes evaluasi ini silakan kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan besok pada saat proses pembelajaran. Kegunaan tes evaluasi adalah untuk mengukur kemampuan kalian di dalam memahami materi yang sudah Bapak berikan. Nah, karena sekarang pembelajaran kita sudah habis, mari kita tutup kegiatan ini dengan menyanyikan lagu terlebih dahulu ya. Mari anak-anak, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Dadong Daud dengan panduan video yang ada di depan. Kasih ya putih Minap adu limolas tahun. Silakan anak-anak kembali duduk. Anak-anak, silakan masukkan buku dan materi ajarnya ke dalam tas. Bapak ingin memberitahu kepada kalian untuk kegiatan kita di dalam mengerjakan LKPD 1, 2, dan 3 hasilnya sudah sangat bagus. Jadi tidak perlu lagi adanya remedial untuk kalian. Bapak tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan jika berada di luar lingkungan sekolah. Kemudian pembelajaran kita akan lanjutkan kembali besok jam 8 dengan materi yang sama, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Sudah? Yang belum memasukkan bukunya silahkan dimasukkan dulu. Dimasukkan dulu ke dalam tas. Ingat, besok kita akan belajar kembali jam 8 di sekolah. Karena kegiatan tadi dibuka dengan doa, mari kita tutup dulu kegiatan ini dengan doa. Silakan Wulan pimpin doa teman-temannya. Ya, silakan semuanya yang lain berdiri. Dinda, silakan berdiri. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Ingat kegiatan evaluasi di bawah besok ya anak-anak ya.
Nah sekarang anak-anak boleh pulang dengan catatan keluar kelas dengan 1 per 1. Indah, Melia, Ayu, Eka, Natalia,